Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh ini saya membahas usability testing. Nah, usability testing ini adalah cara melihat kemudahan dari aplikasi yang dirasakan oleh pengguna dengan memenuhi prinsip-prinsip IMK, di mana nanti pengguna akan diminta untuk berinteraksi dengan aplikasi dalam menyelesaikan suatu tugas dan pencapaian dalam tujuannya. Nah, di sini ada macam-macam skala usability testing. Di sini ada 3. Yang pertama ada System Usability Scale atau SUS yang dibuat oleh John Brock di Digital Equipment Corporation pada tahun 1986. Nah, yang kedua di sini ada Post-study System Usability Questionnaire atau PSSU yang dibuat oleh IBM Design Center pada tahun 1992. Dan yang ketiga, di sini ada Questionnaire for User Interaction Satisfaction atau quiz yang dibuat oleh tim peneliti multidisiplin dari University of Maryland Human Computer Interaksi Lab pada tahun 1987. Nah, yang pertama di sini ada System Usability Scale atau SUS. Ini itu digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna melalui kuesioner. Nah, skalanya sendiri yang digunakan itu dari 1 sampai dengan 5. Semakin kecil skalanya, semakin buruk penilaiannya. Nah, untuk SUS ini itu menggunakan 10 pertanyaan. 10 pertanyaannya itu ada di sini, yang ini. Gitu. Ini kalian baca sendiri ya. Saya lanjut aja. Di sini ada perhitungan untuk menentukan jumlah ideal responden dengan rumus yang ini, di mana N adalah jumlah total masalah usability dalam desain aplikasinya, dan L adalah proposisi masalah usability yang ditemukan saat menguji seorang pengguna, yaitu sebesar 31%. Nah, didapatlah jumlah idealnya untuk responden SUS ini, yaitu minimal 3 responden dan idealnya itu sebanyak 15 responden. Gitu. Nah, di sini ada perhitungan untuk metode si sistem usability scale ini. Nah, di sini kan ada satu tabel ya. Nah, satu tabel ini itu digunakan untuk satu partisipan atau satu responden. Kayak gitu. Jadi misal kalian punya 3 atau 5 responden, maka nanti kalian akan membuat 3 tabel atau 5 tabel seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, di sini saya mau jelasin dulu dari masing-masing kolomnya. Di sini ada kolom pertanyaan. Terus di sini ada kolom respon, di mana isi dari kolom respon ini adalah skala yang diberikan oleh si respondennya untuk masing-masing pertanyaannya, gitu. Nah, untuk kolom deviasi di sini itu didapatkan dari ketentuan yang ada di sini. Ini yang bagian ini, di mana pertanyaan dari nomor genap itu akan mendapatkan deviasi sebesar min 5, sedangkan untuk pertanyaan dengan nomor ganjil itu mendapatkan deviasi sebesar min 1. Kayak gitu. Nah, untuk kolom SUS-nya ini dilakukan perhitungan sesuai yang ada di bagian ini. Gitu. Tapi untuk perhitungannya sendiri ada ketentuannya juga. Ketentuannya itu untuk pertanyaan dengan nomor ganjil, perhitungannya ini respon dikurang min 1. Sedangkan untuk perhitungan dari nomor genap itu min 5 dikurang respon. Kayak gitu. Contoh, di sini pertanyaan dari nomor 1 memiliki 5 respon. Oke, berarti perhitungannya itu 5 dikurang 1. Kayak gitu. Nah, untuk yang genap, contohnya di sini saya ngambil dari pertanyaan yang ke-8, di mana responnya ini 2. Berarti perhitungannya adalah 5 dikurang 2. Kayak gitu. Itu untuk perhitungan SUS-nya dari masing-masing pertanyaan. Nah,
setelah kalian hitung nih dari masing-masing sus ini, itu kalian jumlah keseluruhan susnya gitu. Setelah kalian jumlah nih, kalian kalikan dengan 2,5. Nah, didapatlah hasil untuk satu responden gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya 3 responden nih, ya berarti kalian melakukan cara perhitungan yang tadi sebanyak 3 kali. Kalian ulang terus kayak gitu. Dan ada 3 tabel juga ya. Nah, setelah kalian hitung nih sus dari semua partisipan, nah kalian jumlah nih keseluruhannya gitu. Nah, yang dijumlah itu adalah hasil yang sudah dikalikan dengan 2,5. Oke, kalian jumlah dari keseluruhan partisipan atau responden. Nah, terus kalian bagi dengan banyaknya jumlah responden kayak gitu. Nah, hasil tersebut adalah hasil rata-rata dari sistem usability scale ini kayak gitu. Nah, saya lanjut ke yang kedua, ada post study system usability questionnaire. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur usability sistemnya. Kalau tadi kan kepuasan pengguna. Nah, ini tuh lebih ke penilaian terhadap sistemnya kayak gitu. Nah, untuk skalanya sendiri sama, yaitu dari 1 sampai dengan 5. Yang membedakan hanya pertanyaannya aja. Kalau tadi kan si sus tadi ada 10. Kalau di PSSUQ ini ada 16 pertanyaan yang bisa kalian baca sendiri ya. Ini saya lanjut aja ke yang ketiga, yaitu questionnaire for user interaksi satisfaction atau quiz. Nah, quiz ini digunakan untuk menilai kepuasan secara subjektif terhadap interaksi manusianya gitu. Nah, untuk quiz ini skalanya itu dari 0 sampai dengan 9, dimana semakin kecil skalanya itu semakin buruk penilaiannya. Contoh, di sini ada bagian penilaian untuk reaksi dari si softwarenya atau perangkat lunaknya. Misal di poin kedua, di sini ada difficult dan easy. Nah, misalnya kalian memberikan nilai itu 8 atau 9 deh. Berarti itu menandakan bahwa perangkat lunak ini itu mudah digunakan. Gitu. Kalau misalnya kalian memberikan nilai 2, misal ya, berarti perangkat lunaknya ini susah untuk digunakannya, kayak gitu. Kayak jadi kalian tinggal cantumin aja di sini skalanya kayak gitu. Nah, untuk bagian ini sama, cuman kalau ini bagian penilaian untuk screen, kalau yang tadi untuk softwarenya gitu. Oke, sebelum saya tutup, saya mau jelasin aktivitinya. Aktivitinya itu kalian buat before after dari aplikasi kelompok kalian masing-masing, tampilan aplikasinya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalian screenshot dulu tampilan dari aplikasinya, terus kalian sandingkan dengan tampilan remake atau tampilan yang udah kalian buat pada halaman itu, kayak gitu. Kayak gini contohnya ya. Jadi di yang pertama ini ada tampilan asli, yang kedua ada tampilan remake, dimana tampilan remake ini adalah tampilan yang sudah kalian buat, kayak gitu. Nah, untuk LA-nya itu sama kayak ACT, cuman ditambah dengan penjelasan dan perhitungan dari sistem usability scale. Tuh contoh, kita lihat contohnya dulu deh. Nah, di sini kan ada tampilan before afternya nih, kayak tadi. Nah, di bawahnya itu kalian kasih penjelasan. Kenapa sih kalian buat tampilan seperti ini gitu? Apa aja perubahan yang ada di tampilan yang setelah kalian ubah, kayak gitu. Nah, setelah kalian kasih penjelasan nih semua tampilannya, itu di bawahnya kalian buat yang sus ini gitu. Nah, untuk respondennya itu minimal 3.
ya, tapi dari luar kelompok untuk respondennya. Oke. Nanti kalian hitung rata-ratanya, terus kalian jelasin. Oke. Oke, mungkin itu aja materi di pertemuan 7 yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.